Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Buku Ad-Durratun Nafisah halaman 5. Iki tasih nerusaken hikmah yang keempat. Hikmah kelima. Medendeng golek rezeki yang sudah ditanggung, akan tapi teledor melakukan apa yang dituntut, menunjukkan bahwa mata hati buta. Halaman kelima, segala sesuatu yang telah ditanggung untukmu dan sesuatu yang dibebankan padamu, itu kesemuanya terkumpul dalam kata-kata Asy-Syaikh Sahal bin Abdillah At-Tustari radhiyallahu anhu, yang lahir tahun 200 Hijrah, wafat 283 Hijrah, atau 815 Masehi, wafat tahun 896 Masehi. Bagi hamba atas Allah ada 3 hal. Bagi hamba atas Allah ada 3 hal. Artinya yang diperbuat oleh Allah untuk hamba ini, kalau disebut secara global hanya ada 3. Tapi kalau ditulis secara detail, yo sak Quran. Iki sak Quran sudah tercakup semua. Yo sak kitab Zabur, Taurat, Injil. Tapi kalau disampaikan secara global hanya 3. Dan bagi Allah atas hamba ada 3 hal. Bagi Allah artinya yang harus dilakukan hamba untuk menghadap kepada Allah
ini juga ada 3. Apa yang diperlakukan Allah, yang diperbuat Allah untuk hamba, satu adalah menuntutnya. Allah itu menuntut kepada hamba harus melakukan apa yang diperintahkan. Allah menuntut. Kenapa hamba itu diciptakan oleh Allah? Diciptakan oleh Allah itu untuk apa? Hamba Allah, semua makhluk terutama manusia. Manusia itu diciptakan dulu nggak ada, digawe dadi ono, diberi kenikmatan ijad, kemudian diberi kenikmatan imdad untuk kelestarian hidup. Manusia butuh makanan, oleh Allah disiapi makanan. Manusia butuh minum, manusia disiapi bahan untuk minum. Manusia butuh makanan, minuman, butuh pakaian, disiapi Allah bahannya pakaian. Makanan, minuman, pakaian enggak cukup, butuh tempat tinggal untuk berlindung. Rumah disiapi bahan-bahan untuk membuat rumah. Itu saja pun tidak cukup. Untuk kesehatan tubuh butuh bernapas. Allah menyiapkan oksigen. Seperti ini Allah menciptakan manusia dan menciptakan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Digawe koyok ngene iku kanggo apa manungsa? Makanya Allah tuh berhak menuntut. Adalah hanya untuk ibadah, hanya untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tuntutnya Allah, liya'budun. Ini manusia dituntut oleh Allah untuk beribadah. Berbapa surat Ad-Dariyat ayat 56. Ini dituntut untuk ibadah. Ini segala sesuatu di dunia itu untuk manusia, untuk jin. Sampai pun wingi kula terangaken malaikat digawe ku ya untuk melayani manusia. Semuanya untuk manusia. Nah, ini Allah menuntut kepada hamba, dituntut untuk beribadah. Itu namanya tuntutan. Bapak, jika manusia menyimpang dari tuntutan, maka nanti akan ada pembalasan yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Allah menentukan ajal. Allah menentukan ajal. Batas waktu hidup ini ditentukan Allah. Manusia enggak tahu, jin enggak tahu, semua binatang pun enggak tahu ajalnya habis kapan, enggak tahu. Ini Allah yang menentukan.
Oleh karena Allah yang menentukan, maka manusia harus selalu berhati-hati, selalu menggunakan waktu hidup ini sebaik-baiknya, agar supaya cukup bekal untuk menghadap kepada Allah, karena ajal ditentukan oleh Allah. Kalau bapak wong gak ngerti, kadang seneng-seneng ternyata mati, gak aruh. Kalau bapak seneng-seneng zamane Khalifah Ma'mun, ana wong dadi manten bareng kumpul ambek sing wedok mati, sing lanang mati, kemudian dinikahkan lagi suami yang kedua, gak ngerti, barang kumpul sing wedok mati maneh. Nah, dinikahkan yang ketiga, kumpul sing wedok mati maneh. Iku jerono upasi bae. Ini ajal nggak tahu. Seandainya tahu ajal, ya ora gelem nikah wong iku. Wong berturut-turut suami mati, malam pertama mati, nikah lagi malam pertama mati lagi. Malah putrane Luqman Al-Hakim, putrane Luqman Al-Hakim iki malah menikahi wanita yang sudah 9 suami, setiap malam pertama mati, malam pertama mati, sampai 9 suami. Kemudian dinikah oleh Saron. Saron ini putranya Luqman Al-Hakim. Karena Saron punya pengawal yang awas, yang tahu, akhirnya ketika nikah dengan Saron tidak ada persoalan apa-apa. Ini gak ruh. Bang Bapak, di zaman yang awal, zaman awal itu zaman sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nek zaman Rasulullah yang awal itu adalah pada abad yang pertama. Kalau zamanil awal itu artinya orang dulu, sebelum kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iku ada seorang raja yang diktator, raja yang diktator, raja yang semaunya sendiri. Cara saiki sebutane zalim. Kalau bapak suatu saat ono tamu, tamu datang pada raja yang zalim. Ditakoni ambek raja, man anta, kamu itu siapa? Dijawab, saya malakul maut untuk mencabut rohmu. Malakul maut, malaikat Israel, aku datang untuk mencabut nyawamu. Kemudian raja itu berkata, tunda dulu. Tunda dulu. Tunda dulu sampai 7 tahun. Supaya aku siap-siap untuk menghadapi mati. Bro bapak,
nek awake dhewe iso ngene ya penak. Nah, dijawut nanti dulu. Ya, tempo sampai 7 tahun biar aku siap-siap. Bapak, hakikatnya ajal apa bisa diundur? Gak bisa. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ajal itu kalau sudah datang nggak bisa diajukan, ya nggak bisa diundur, nggak bisa. Dan ini kok minta diundur kok pareng mbek Gusti Allah. Itu hakikatnya yang pengunduran ini. Pada waktu datang yang pertama itu peringatan. Peringatan. Aku datang untuk mencabut rohmu. Datang yang pertama ini peringatan. Nah, kemudian saya minta ditunda 7 tahun. Kemudian Allah menunda kematiannya 7 tahun. Ini hakikat ajalnya ya masih kurang 7 tahun itu. Bapak, niki sak temene memberi pelajaran. Datang kulo panjenengan. Di peringatan-peringatan itu sudah lama. Tapi belum sampai pada ajal. Ajal kita tidak tahu. Di raja ini juga nggak tahu 7 tahun itu bulannya apa ya nggak tahu, harinya apa nggak tahu, tepatnya jam berapa juga nggak tahu. Kok awake dhewe mboten duwe peringatan nggih Yai? Diwehi. Peringatane brengos sampean mulai ana putih-putih. Jenggot mulai putih, untune mulai copot, kupingnya gembrebek. Ini adalah surat malaikat Israel. Ini peringatan sama dengan ini. Ya mung wae Israel ini menampakkan diri untuk umat Muhammad enggak. Malaikat Israel niki para bapak masuk macak wong sing ganteng. Nalika diutus Gusti Allah akan mencabut roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awakmu macak sing ganteng, sing luwes. Upama wedok nyawang iku ya demen. Upama wong lanang nyawang ya demen. Dadi nek disawang wong lanang kaya wedok, nek disawang wedok kaya lanang, luwes nggih. Niku mun macak ganteng mengetuk pintu nggih. Fatimah buka pintu. Siapa Fatimah? Mun kula kandhane Kanjeng Nabi sibuk dalam sakitnya. Piyambake mesa mawon badhe kepanggih. Kaya apa wonge? Wonten ganteng ya Rasulullah. Tapi kula ningali kula kok mengkorok. Wong jan niku ganteng tapi kok mengkorok, gemeter. Kanjeng Nabi ngerti nek niku Israil. Suruh masuk Fatimah. Wah niki para bapak kok kira-kira sakniki Israil ngetok ngoten sampun wis geblak mati dhisik. Ora usah dijabut mati dhisik. Iki para bapak peringatan. Jadi seorang raja didatangi yang pertama ini peringatan. Siapa kamu? Malaikat pencabut nyawa. Aku datang untuk mencabut rohmu.
tunda dulu ya, tunda dulu 7 tahun. Biar aku siap-siap menghadapi kematian. Akhirnya Gusti Allah paring wahyu Israel, yo tak idini tak tunda 7 tahun. Kalau Bapak akhirnya nggih seorang Malik raja niku wau terus ngumpulaken rakyat nggih supaya dibuatkan benteng nggih. Dibuatkan benteng yang kokoh terdiri dari batu nggih. Pintu-pintunya dari besi ya, yang dicor dengan timah, lajeng dibuatkan seperti panggung tapi berupa benteng, temboknya dari batu, besi-besinya dari besi yang dicor dengan timah. Oleh Bapak, lajeng kanan kirinya gedung dibuatkan parit-parit seperti sungai yang dalam, ditembok, tembok. Kemudian di luar dibuatkan parit keliling, koyok kali Joweru. Habis itu tembok lagi, habis tembok lagi luarnya dibuatkan parit lagi. Jadi paritku sampai sap-sapan. Karpe malaikat ben gak iso mlebu. Karepe nggih. Para Bapak, akhirnya penjaga pintu, pengawalnya didhawuhi, jangan boleh masuk siapapun. Ya. Jangan diirini masuk siapapun. Para Bapak, jadi masa setelah jadinya gedung iki menunggu sampai aja 7 tahun. Jadi penjaga pintu, pengawal niki kabeh njogo. Para Bapak, siapapun nggak boleh masuk. Para Bapak, barang waktu niku sudah cukup 7 tahun. Kan raja ini nggak tahu ya, 7 tahun ini hanya tahunnya, tapi bulannya bulan apa, harinya hari apa, malam atau siang, jam berapa nggak tahu. Ya, tetap gak weruh ajal. Para Bapak, nek enten tiyang kok sumerep ajal niku memang Allah memberitahu ajalmu tinggal sekian. Satu, cara yang pertama. Yang kedua, hati orang itu sudah cemerlang seperti kaca. Ketika hati itu menghadap Loh Mahfud, tahu tulisan ya. Jadi wafatnya kapan tahu. Mungkin kalau cerita nomburi nggih. Bapak ini kalau terangno detail soal akidah. Niki akidah. Bareng sampun ajal niki datang nggih. Melebet niki. Malaikat Israel ini masuk. Terus raja takon, dari mana tadi kamu masuk? Lewat mana tadi kamu masuk? Kemudian dari mana kamu dimasukkan oleh penjaga pintu saya? Dan siapa yang memasukkan kamu? Malaikat Jurupati jawab, yang memasukkan aku adalah yang punya rumah ini. Yang punya rumah ini
ini bukan yang punya secara lahir, tapi secara hakiki sing gada omah niki Gusti Allah. Jadi yang mempunyai rumah ini. Kemudian raja memanggil pengawal-pengawal, penjaga-penjaga pintu. Gimana kok kamu biarkan malaikat ini masuk di dalam bentengku? Kenapa? Kenapa? Mereka menjawab sumpah-sumpah. Demi Tuhan, demi Allah, kami semua nggak ada yang tahu. Ya, tahu-tahu ya dia sudah di dalam. Terus Bapak, padahal pintu itu dikunci, wabeh. Pintu yang dari besi itu dikunci. Kuncine sing dilekno nggih raja sendiri. Ya, yang menyimpan raja sendiri. Lalu Bapak, malaikat Jurupati jawab, ya, yang punya rumah ini tidak butuh buka pintu, tidak memerlukan kunci, ya, nggak butuh. Ya. Jadi tidak terhalang dengan tembok-tembok yang kokoh, tidak terhalang dengan parit-parit yang digali. Dan nek menungso ya kangelan, ya, ada parit-parit. Ini tidak butuh ya membuka tembok-tembok, gak perlu. Jadi yang punya rumah ini cukup ya memerintahkan aku, cukup masuk. Raja bertanya, maksudmu apa? Maksudku akan mencabut rohmu. Apa itu harus? Iya harus. Kamu sudah minta ditunda, sudah ditunda. Ya, jari ini persiapan untuk mati. Nah, ternyata persiapan untuk menghalangi malaikat Jurupati. Niku pun beda. Pun beda para bapak. Akhirnya pun rajaku bertanya, kalau rohku sudah kamu cabut, kemudian nanti rumahku di mana? Rumahmu ada rumah yang telah kamu bangun. Babutnya apa? Babutnya babut yang telah kamu persiapkan. Apakah aku sungguhnya sudah membangun rumah? Sudah. Sudah kamu bangun semenjak itu. Di mana rumahku? Neraka ladho. Maksud rumah itu ya penggawean awake dhewe iki bangun rumah. Jadi kalau kita ini berbuat dosa, apa iku minum minuman keras, apa itu berzina, apa itu bermaksiat, apa itu merugikan orang lain, apa itu macam-macam perbuatan yang tidak diridhoi Allah, itu hakikatnya membangun rumah kita sendiri di dalam neraka. Bapak, ojo dianggap iku seneng-seneng. Tapi kalau kita diperintah oleh Allah, dituntut untuk mengaji, kita mengaji. Kita dituntut untuk ibadah, kita ibadah. Dituntut untuk sholat berjamaah, kita sholat berjamaah. Dituntut apapun yang diridhoi oleh Allah, kita melakukan. Itu hakikatnya kita membangun rumah di surga. Kita bangun-bangun sendiri. Tergantung yang kita bangun itu yang mana.
al mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu ya laita syi'riya ba'dal mauti madaru fadaru jannatu khuldin in amil tabima yardal ilahu wa in alafta fannaru huma mahallani ma linnasi ghairuhuma fangzur linafsika ayyadari tahtaru. Imam Syafi'i menyampaikan 3 bait syair. Pertama, kematian itu adalah pintu gerbang. Semua manusia akan melewatinya. Ya laita syi'riya ba'dal mauti maddaru malar mandar beyo besok nek mari mati omahku neng ngendi. Niki raja ini tanya, kalau sudah kamu cabut rohku, rumahmu di mana yang sudah kamu bangun? Lemekku apa yang telah kamu persiapkan? Di mana? Neraka ladha. Karena ini dibangun-bangun sendiri, dipersiapkan sendiri. Beyo sause mati besok omahku neng ngendi. Fadaru jannatu khuldin in amil tabima yardul ilahu wa in khallafta fannaru. Omahmu swarga, besok omahmu swarga panggonan kelanggengan. Nanging nek sing mbok lakoni kuwi amalan sing diridani Allah. Sing diridani Allah. Wa in khalafta nek awakmu sulaya sing mbok lakoni dudu sing diridani Allah ya fanaru. Kebanyakan menungso ku demen enak sesaat, lupa kehidupan yang abadi. Enak sesaat, bapak. Kapane sulaya ya trima manggon neraka, wong mbok bangun dhewe. Huma mahallani malin nasi ghairuhuma fangzur linafsika ayyadari tahtaru. Surga dan neraka adalah 2 tempat. Untuk manusia tidak ada yang lain. Oleh karena itu fangdur, pikirkan yang dalam. Pikirkan yang dalam untuk dirimu. Kamu pilih yang mana? Kalau kamu pilih surga, lakonono sing diridani Allah. Lah nek sing mbok pilih neraka, yus kono ugal-ugalan sak karepmu. Lho bapak, disangkakno wong-wong iku urip bahagia ku nek duwite akeh. Gedungnya mewah. Nah, mobilnya mewah-mewah.
pada bukan milik sendiri. Nek wis ditangkep neng dunya wis gak enak, apa maneh besok. Nggih. Wong korupsi iku lho, nggih. Mobile mewah-mewah sampai belasan, nek wis ning penjara kuwi numpaki kapan? Iku ning dunya tok wis gak enak, apa maneh besok, Masya Allah. Itu milik rakyat, milik rakyat. Kira-kira anak angkate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku mulai dari kecil dibina, ilmunya dibina, akhlaknya dibina, ibadahnya. Lu setelah dewasa jadikan satpam, menjaga gedung untuk menyimpan ghanimah. Lho iku ngentit kemul tok, nggih. Ngentit kemul sitok tok. Ketika Kirkiroh itu meninggal, Nabi dilapuri, ya Rasulullah, Kirkiroh meninggal. Nabi tahu. Nabi tidak innalillah, tidak. Langsung duting huwa finnar, Kirkiroh di dalam api neraka. Masya Allah. Kalau Bapak setelah dikoreksi, setelah diteliti, ya, ternyata Kirkiroh hanya mencuri kemul satu, selimut. Duh, saiki iki korupsi kok triliunan. Yang baru ditangkap itu berapa? 5,7 triliun. Duit triliun itu Pak digawe eketan ewu, masjid ki gak sedeng. Masjidku gak sedeng. Paling-paling yo gak nggawa, duit yo gak nggawa. Apa? Ya paling yo cek. Lah cek ora kertas toh. Lah tuku ra wis kuwi tangsi kono, padha ae mbek cekne. Apa? Masya Allah. Itu namanya membangun rumahnya sendiri di neraka besok. Nggih. Bapak berarti Malik iki nggih mboten ngerti ajalnya kapan. Yang menentukan Allah. Bapak nggih. Ya ono yang ajalnya tuh tahu. Gurune Qadhibul Ban nggih. Sing cita iku jenenge Fatah Al-Mausili, wafat tahun 220 Hijrah. Qadhibul Ban iku cerita, nah, sudah 40 tahun aku melayani guruku Wali Badal. Pada suatu saat aku ditimbali, aku punya hak atas dirimu dan dirimu punya hak atas diriku. Untuk kesempurnaan hakku, dengarkan kata-kataku, lakukan wasiatku. Ora Bapak, sak teruse 3 hari lagi aku akan meninggal. Itu namanya tahu. Citane teruse ya napa Yai, kapan-kapan. 3 hari lagi. Nah, iki perlu Bapak citane panjang soalnya. Saiki sing penting sing diomong saiki ajal. Ajal itu yang menentukan Allah. Manusia enggak bisa. Nah, para Bapak, apa kita berobat ketika sakit niki mboten ngulur ajal? Mboten. Ajal sudah ditentukan.
Oh Bapak termasuk Ibnu Rumi, karena gandrungnya kepada Allah, gandrung akhirnya Ibnu Rumi didhawuhi Allah, Ibnu Rumi nyuwun ning aku, sampun Gusti cekap sedaya-dayane, wis to njaluk engko tak paringi. Nek pengen nyuwun ngendikan kula supados nyuwun, kula nyuwun Gusti enggak dipun cabut mawon nyawa kula. Lho, kok ngono? Supados cepet kepanggih panjenengan. Wani muni ngene. Ora Bapak. Ibnu Rumi tentang ajal itu di tanganku. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa maju dan tidak bisa minta mundur. Tapi kamu aku beritahu bahwa usiamu tinggal 9 hari. Nah, iki dadi ngerti soalnya diparingi pirsa mbek Gusti Allah. Pangepesa. Nek pan wali badal niku soalnya saged melihat Loh Mahfud. Qodibul Ban muridnya bertanya, kok saged to Syekh iki wis tertulis di Loh Mahfud. Ya. Para Bapak, ya niki tentang ajal. Ya. Di siji Allah iku menuntut. Kedua, Allah ku menentukan ajal. Kemudian yang ketiga, Allah mengurus urusannya. Urusannya awake dhewe iki tentang apa? Wis diurus sampai Gusti Allah. Nggih. Panjenengan niki mesti butuh panganan, wis diurus be Allah. Digaweno bahan makan. Nggih. Sawah-sawah kena ditanduri, gunung-gunung kena ditanduri, laut-laut diwehi iwak, ora usah ngingoni karek njupuki tok. Bapak daerah sing gak kena ditanduri, dilalah diparani wong akeh padha nggawa dhuwit. Pundi Mekah Madinah. Gak kena ditanduri, tapi wong padha mara-mara nggawa dhuwit. Begitu ada uang, ada dagangan, sembarang masuk. Iku diatur mbek Gusti Allah, diurus. Terus Bapak, awake dhewe iku seneng ngambek iwak pindang. Nggih. Saman butuh pindang, ora usah nyemplung segara, ora usah. Nggih. Nyambut gawe golek dhuwit pindang teko nang Jombang, nggih. Iku sing ngurus sapa? Ya pedagang-pedagang sing duwe gawe kentek pedagang gelem nggawa pindang ning Jombang ku sapa? Ya Gusti Allah. Kok wong Jombang kok gelem dagang pindang ku sing ngersakno sapa? Ya Allah. Terus Bapak, nggih, wortel masuk Jombang. Tandurane nang ndi? Apel masuk Jombang, tanamannya di mana? Anggur merah masuk Jombang, di mana tanamannya? Anggur hijau masuk Jombang, sembarang masuk Jombang. Iku sing gawe sapa? Allah. Daerah mana? Luar negeri masuk. Iku Allah ngatur. Nggih. Mergo wong Jombang ku kudu ya butuhne tomat, ya butuhne wortel. Niki diatur mbek Gusti Allah. Bapak, sampai pembagian niku diurus sampai Gusti Allah. Nggih. Sembarang makhluk ku gatek repot. Bapak, ada macam-macam rezeki diatur oleh Allah. Perkara kuwabeh makhluk Allah ku butuh sego, ora kabeh. Ora butuh sego. Apa? Lah nyamuk ku sampe sedarin sego apa gelem? Nyamuk.
Ora kabeh butuh sego. Yang semua begudal, Pak, begudal. Sing biasane mlebu-mlebu ning lemah ngisore teletong. Ana sungune kaya badak. Nggih, nggih. Iku weno, iku sate ra gak doyan. Malah doyane malah teletong. Lho, krana mboten kabeh makhluk Gusti aku panganane padha, ya digawe macem-macem. Para bapak, Allah nggawe rezekine makhluk niki wis diukur. Wong iki pantese sakmene, iki pantese sakmene. Nek lebih dari ukuran tambah berbahaya. Nek kurang dari ukurannya berbahaya juga. Wis diukur oleh Gusti Allah. Para bapak, enten makhluk Gusti Allah ku rezekine niku teng banyu. Teng banyu. Nggih. Rezekine teng banyu. Nek kapan rezekine teng banyu kok golek rezeki ning jaba malah mati. Ikan hiu ku ya rezekine ning banyu. Lho kok ikan hiu lah kok ragus, aku waleh ambek iwak, aku tak golek sapi ya. Ya. Malah mati. Para bapak, enten sekelompok makhluk Allah ku rezekine niku ning darat, ning darat. Kapan ning goleke ning jurne laut malah mati. Nggih. Para bapak, enten sekelompok makhluk Gusti Allah ku nggih rezekine ku madu. Gula, madu, gula, nggih, legi-legi, nggih. Napa semut? Nggih. Semut. Dadi nek ana gula, ana legi-legi, lho sego kok dirubung Yai, mergo sego ku mengandung gula. Mengandung gula, dirubung ambek semut. Nggih. Enten para bapak rezekine niku tletong. Rezekine makhluk niku tletong, nggih niku kula nek ngarani begudal. Napa engkis. Nyor engkis lho. Modele kaya badak. Ana culane nggih. Iku serangke nyurungi tae disurungi ngoten. Lho, niku enten sing makhluk Gusti aku panganane ngoten. Enten malih sing panganane niku cokak malah, cokak. Niku para bapak, apa iku? Niku jenenge ulat. Ulat, ulere cokak. Nggih. Cokak ku dijarno suwe-suwe metu ulere, metu ulere. Nah. Ini para bapak. Ana sekelompok makhluk Allah iku panganane mung gondo. Gondo ku aroma. Aroma. Napa jin? Jin niku para bapak sebagian jin iku ana sing panganane balung. Nggih. Mulane balung ora kenek kanggo istinja. Nggih, balung. Sebagian besar jin niku para bapak panganane niku hanya aroma. Nggih. Aroma. Jin niku nggih numpak jaran barang ngoten, Pak. Nggih. Lah, jin niku panganane ya panganane kula sampeyan niku dipek ambune. Ambune tok, nggih. Dipek ambune. Jangan masak kare, ra ono ambune. Ambune ku dipangan ambek jin, ya. Jangan masak apa pecel, ambune. Ya. Lah kudanya jin yang dimakan ya kuda kita ini, panganane kuda kita ku mambu, ambune ku dipangan. Nggih. Para bapak, lagi. Bisumi rausi dawabina ana maneh panganane
tumpakane jin niku sing dipangan ku ambune tletonge jaran kita, ambune tletonge iku dadi panganane. Enten malih para bapak, panganane sekelompok binatang ku teng jerone awak kula sampeyan panganane. Mulane nek kula sampeyan sakno jarno wae panjenengan panganane apa ketinggi ambek nyamuk. Ketinggi ku panganane awake kula sampeyan ya ben ya nek sampean pengen sedekah ya ben. Napa enten ganjarane yai Kanjeng Nabi dawuh likulli kabidin radbin ajrun nggih. Nek jangan ridho ikhlas ben awakku ben dipangan ketinggi sedekah niki enten ganjarane nggih. Nggih enten ganjarane. Semono go nyamuk ya ngono. Nyamuk wis saiki warek-warekno ya ngono. Para bapak iku jenenge welas ning makhluk Allah. Imam Ghazali sehebat iku nggih. Pengene dawuh dosaku disepuro mbek Gusti Allah. Aku diparingi pangkat sing kaya ngene mbek Gusti Allah. Ya, aku gak ngerti jalarane apa. Akhire Gusti aku jawab, jawabane Gusti Allah, Ghazali, suatu saat awakmu nulis nalika pen mbok celupno mangsi awakmu ate nulis penmu dienceloki laler. Krana awakmu ngerti laler iku ngelak, iku luwe mbok jarno sak wareke. Laler mbok jarno sak wareke. Bareng wis warek mabur-mabur dhewe awakmu lagi nerusno nulis sebab kuwi Ghazali tak sepuro dosamu. Nanti cokot nyamuk jarno ae. Oh, saiki sembarang obat disemprot sampai nyamuk mati, kecoak mati pisan. Banjur sing nomor 8 para bapak, sekelompok binatang iki panganane ning jerone wit-witan nggih. Yene wit-witan kaya jenenge ular ya apa jenenge ulure tebu nggih. Sing mangani wit-witan jenengan wit klapa niku napa Pak? Wawung nggih. Enten wawung. Enten sing nang nggone apa? Sing biasa ditebang sagu. Sagu kapane dibelah akeh kewan sing mbuk-mbuk ngoten niku. Nah, iku panganane di dalam pepohonan. Para bapak, enten malih sing nomor 9 sekelompok binatang ku panganane justru api, malah geni. Winginane ku ditayangno ning TV. Ya. Binatang modele kaya ayam cemani lho, panganane kok geni ya, duwe geni dicucuki geni, dipuk obor ayam cemani dicucuki. Iki para bapak sing panganane geni ku jenenge Naam niku seperti burung unta tetapi besar dan tinggi ya. Seperti burung unta. Iku gambare ning kamus niku ana wong ngadeg ning sandinge nggih
Nu'am, Nu'am, saniki Nu'am. Niku namung sak telihe, telih ning dodone. Wong ngadeg iku mung sak mono tok. Dadi dhuwur gedhe. Iku justru panganane geni. Panganane geni. Kalau Bapak sekelompok lagi panganane krikil. Krikil iku ditutuli. Iku jenenge burung kota. Burung kota ku sanes manuk kutut sanes. Burung kota itu sebesar merpati, nggih. Merpati. Warnane kelabu, enten blirik-blirike. Blirik-blirik iku jenenge kota. Oh, niku panganane krikil, nggih. Mboten beras, mboten jagung. Panganane krikil. Para Bapak, enten malih sing panganane getih. Ya sembuh ya, getih sapa wae. Getih manungsa, getih kebu, getih napa niku panganane pancen niku. Apa? Lintah. Nggih. Lintah. Ah niki Allah paring rezeki kaya ngoten. Dadi kabeh wis diatur Gusti Allah. Para Bapak, enten sing rezekine binatang niku suket. Suket gegodongan ya kaya wedhus, ya sapi, kerbau, kuda dan lain-lain iki panganane suket. Enten malih para Bapak panganane ku mahabbatillah. Aneh. Nggih. Orang sudah sampai pada derajat ini gak mangan kuat. Mahabbatillah, mulai dari mahabbati syekh, mahabbatin nabi, mahabbatillah. Ditakan wonten kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Kan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani diterangno. Orang yang ahli makrifat ini enggak mangan, awake kok lemu, awake tambah gede, tambah dhuwur, tambah gede, tambah dhuwur, padahal gak tahu mangan. Napa? Karena mencintai Allah. Ya. Jadi mencintai Allah itu sudah menjadi makanannya. Nah ini para bapak wong nggih sing kaya ngoten niku mboten susah. Ora duwe sandangan ora susah. Ora duwe panganan ora susah. Kebanyakan wali-wali pada abad ke-9, ke-10 wali-wali kula teliti tenggene kitab niku puluhan wali telanjang. Telanjang, mboten ngangge napa-napa. Mboten ngangge tutup napa-napa, telanjang. Nggih. Lah nek konjengan aja sembrono nek ana wong telanjang ning dalan. Siapa tahu itu waline Allah. Nggih. Para bapak, nggih. Iki waline Allah. Kemudian yang ke-14 nggih. 14 niku enten makhluk Allah panganane zikrullah. Zikrullah. Apa iku? Malaikat. Malaikat iku gak mangan. Malaikat gak sare. Malaikat gak nginum. Nggih, napa? Nggih panganane zikrullah. Zikir kepada Allah itu cukup. Nggih. Sing nomor 15 para bapak enten panganane niku ulat, ular nggih. Apa panganane malah kala jengking, kelabang, napa iwa arwana nggih. Tapi gak atik tukul ya, ada. Iku panganane kelabang, kala jengking. Iku ana sing panganane ular, napa burung hudhud nggih.
Ini masih banyak lagi yang lain. Bapak niki disebut kalih Syekh Syihabuddin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi, menyebutkan Allah mengatur hamba-hambanya baik berupa manusia maupun hewan. Ya, niki diatur Gusti Allah rizkine. Mane Gusti Allah dawuh, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas samiul alim. Pun para bapak niki pun telu kula terangno. Siji, Allah menuntut. Dua, Allah menentukan ajal. Yang ketiga, Allah mengatur kebutuhan makhluknya. Loh, sakniki yang harus dilakukan hamba, yang harus dilakukan hamba untuk menghadap Allah ku apa? Iku ne diringkes ana telu. Nomor siji, harus serah diri kepadanya. Serah diri iki para bapak niku tawakal. Kudu tawakal maring Allah Subhanahu wa taala. Serah diri. Tawakal kepada Allah. Bulan para bapak, tawakal dumateng Allah ku ojo salah paham. Tawakal niku enten tawakulul amah, enten tawakulul khosoh. Tawakulul amah pasrai wong umum. Wong umum niku nggih kados kula njenengan niki wong umum. Tawakale wong umum ora kok meneng tok berpangku tangan, mboten. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika patroli daerah-daerah terpencil teng kampung-kampung niku ternyata tiang-tiang kampung iki podo berpangku tangan gak kerja. Setiap ditanya Sayyidina Umar, kenapa gak kerja? Tawakal ya Amirul Mukminin. Munine tawakal. Akhirnya dikumpulno kali Sayyidina Umar. Didawi innamal mutawakkilu alladzi yulqi badrahu alal ardi wa tawakkala. Sesungguhnya orang yang bertawakal itu adalah ibarat petani, orang yang menyebarkan biji tanamannya di atas bumi, kemudian pasrah kepada Allah. Iku tawakali wong umum. Ini artinya tawakali wong umumku masih melakukan usaha. Ya mbok usahane apa? Apa usahane tani? Apa usahane marung? Apa usahane gawe perusahaan, apapun usahanya, tapi keberhasilan usahanya iki serah diri kepada Allah. Nah, iki tawakal. Mboten golek rezeki tok, golek ilmu juga begitu. Wong tawakal iku kudu usaha maksimal. Usaha maksimal, keberhasilannya diserahkan kepada Allah. Iku tawakale wong umum.
Nggih. Urusan rezeki para bapak tetap harus usaha. Keberhasilan pasrah ning Allah. Lain dengan tawakalnya orang khosoh. Nggih. Tawakale wong khosoh niku para bapak alamat enten 7. Nggih. Orang yang khusus ini kalau bertawakal, bener-bener wong iku bertawakal pada Allah, iki tanda-tandanya ada 7. Nomor 1, layat lubu idza jaa. Layat lubu ora golek panganan ketika ia lapar. Ya. Ora golek panganan ketika ia lapar. Nek sampean kuat jajalan. Nek kuat. Nggih. Iki wong sing arif billah, wong sing mutawakil sing taman yang sempurna. Tawakali wong khusus. Kapane luwe ora golek. Nomor 2, wala yu'aliju idza marodo. Nek upamane lara gak mertombo. Sakit apapun tidak berobat, tidak mencari dokter, ya tidak mencari obat, ya tidak mencari alternatif mboten. Iki wong khosoh lho Pak. Nggih. Aja kanggo alasan Bu sampean lara nemen babah mati apa-apa. Dawe yaiku nek lara gak mertombo. Lho, salah paham. Nggih. Salah paham. Ini adalah tawakalnya orang khusus. Awake dhewe sik wong awam, wong awam. Bapak ketika Romoya Abdul Jalil gerah, ya masih berobat juga di Surabaya, berobat. Nomor 3, wala yatanaffasu idza tamma. Sing nomor 3, ora unjal ambekan nek kapane prihatin. Ora unjal ambekan ketika susah. Lo jangan kan unjal ambekan. Ngene-ngene gak dadi, ngene-ngene gak dadi. Iki jenenge unjal ambekan. Nggih. Tik nomor 3 gak unjal ambekan ketika sedih, ketika susah. Nomor 4, wala yastaghisu idza udiya. Berbapak gak jaluk tulung kalau disakiti. Berbapak panjenengan pinuju wonten hutan, nggih. Banjur diparani ambek singa. Pengen didekep ambek singa, gak jaluk tulung. Ora kok tolong. Tapi didekep singa ya babah, jenenge tawakal. Disakiti orang juga begitu, ora bengok-bengok njaluk tulung. Termasuk omah sampean dibobol perampok, ya wis jupuk-jupuken kono. Ora njaluk tulung. Lanjut sak teruse wala yantakimu idza dzulima. Kalau dianiaya tidak membalas. Disakiti orang tidak membalas. Wala yubali bimabtuliya bihi, tidak peduli diuji apapun oleh Allah. Diuji sakit gak peduli, diuji melarat gak peduli, diuji bojone purik njaluk pegat ya gak peduli. Diuji apapun. Iki wong tawakal.
Yang terakhir yang ketujuh, wala yas'alullaha syai'an, tidak pernah meminta kepada Allah. Nggih. Niki wong sing wis mutawakil, sing khosoh, gak tahu nyuwun ning Gusti Allah, gak tahu. Nggih. Wala yas'alullaha syai'an li'annahu alimun bihali, karena Allah sudah mengerti kondisi orang itu. Bin nanti kalau contohno Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim diobong neng geni, disambangi malaikat Jibril. Ibrahim, dalam kondisi seperti ini kamu gak butuh apa-apa. Ya butuh, tapi gak kepada kamu. Lah kepada siapa? Allah. Kalau kamu butuh pada Allah, ya berdoalah kepada Allah. Enggak, Allah sudah ngerti kok. Ki jenenge wong tawakal sing khusus. Berbapak, ini tidak berarti Nabi Ibrahim gak tahu donga terus, enggak. Pada persoalan kondisi Ibrahim dibakar dengan api, iki tawakal, gak ndonga ning Gusti Allah. Tetapi tentang anak, Nabi Ibrahim berdoa terus. Nabi Ibrahim, kalau bapak, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim ndonga, Rabbi habli minas sholihin, berilah aku anak yang soleh. Kalau Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Aja kaya awake dhewe, nggih. Awake dhewe iki rada kelalet, ndongakno anakku kelalet. Sing didongakku tambak metu, warunge laris, tokone payu, ngono ae didongakno. Nggih, lali ndongakno anak. Tentang seperti itu Nabi Ibrahim enggak ndonga. Ndonga niku ndonga anak-anak. Ndongakno Mekah supaya penuh nggih dengan air susu, penuh dengan buah-buahan dan lain sebagainya. Kudungane Nabi Ibrahim untuk umat, nggih, untuk umat. Para bapak tak terus iki wong tawakal sing khusus. Niki pertama, apa yang harus dilakukan hamba untuk menghadap kepada Allah. Lajeng sing nomor loro, mengikuti jejak nabinya. Yang kedua, mengikuti jejak nabinya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niku harus mengikuti jejak nabinya. Para bapak, ayat niki surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayat. Ayat ini diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kanjeng Nabi mengajak seseorang yang berpengaruh namanya Ka'ab
ibnul Ashraf. Ya. Ka'ab ibnul Ashraf ini seorang yang berpengaruh, pengikutnya niku kathah. Ya. Ka'ab ibnul Ashraf ini mengakui kedudukan dirinya dan pengikut-pengikutnya ini seperti putra-putra Allah. Luar biasa. Ka'ab ibnu Ashraf mengaku dirinya dan pengikut-pengikutnya itu adalah putra-putra Allah. Niku didatangi kali Kanjeng Nabi, diajak masuk Islam. Piyambake jawab, nggih, nahnu iku kami Ka'ab, nggih. Para bapak, kal abna'i lillah, seperti putra-putra bagi Allah. Makanya nahnu asyaddu hubban lahu, kami itu sangat mencintai Allah, karena kami ini kedudukannya seperti putra Allah. Oleh karenanya kami sangat mencintai Allah. Pengakuannya ngoten. Jadi kal abna. Akhirnya Gusti Allah perintah kanjeng Nabi, kul katakan pada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kamu sekalian mencintai Allah, ikuti aku. Karena aku adalah seorang rasul yang mendapatkan amanat membawa risalah. Makanya kamu harus mengikuti aku. Kalau kamu mengikuti aku, yuhibbukumullah, kamu akan dicintai Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosamu, wallahu ghafurur rahim. Jadi asline nggih, ayat niki diturunkan kepada kanjeng Nabi ketika kanjeng Nabi ngajak jenenge Ka'ab ibnul Ashraf. Bapak Bapak, yang ketiga, sabar melakukan hal itu sampai mati. Niki yang harus dilakukan oleh hamba untuk menghadap Allah, mengikuti jejak Nabi, bertawakal kepada Allah. Iki kudu sabar dilakukan sampai mati. Ora kena pedhot dalan, nggih. Ora kena pedhot dalan. Awake dhewe niki kudu tawakal terus, nggih. Usaha sih tetep usaha. Usaha ikut ngaji, usaha sholat malam, usaha berjamaah, usaha di dalam hal ibadah, tetap berusaha, tapi untuk istiqomah tetap tawakal kepada Allah. Tawakal, gak iso gak tawakal, gak iso. Para bapak, apalagi klonjengan iku duwe musuh loro sing berat. Musuh yang pertama setan. Setanku gak tahu mangan, ngincer terus. Setanku gak tahu turu, ngincer terus. Setan itu melihat kita, melihat terus. Sebaliknya kita turu terus, mangan terus, ora delok setan. Nah ini berat. Bapak, ada pertanyaan, kenapa
Allah itu menghendaki Bani Adam ku besok balik ke surga. Krono menungso niki para bapak, menungso niku nggih kelahiran di surga. Kelahirannya di surga supaya kembali ke surga. Tapi kenapa Gusti Allah kok ngutus setan nggih sing ganggu? Yang kedua yang berat lagi adalah nafsu. Hawa nafsu itu di dalam tubuh kita. Ada musuh dari luar, ada musuh dari dalam. Menjanganku terus digoda oleh hawa nafsu, digoda hawa nafsu. Enggak bisa kita melawan. Lah ya gunane apa wong ngutus balik ning swarga kok diwehi setan duwe nafsu. Iki tujuan Allah supaya kula jenengan merasa enggak mampu. Merasa enggak mampu melawan setan. Merasa tidak mau melawan hawa nafsu. Oleh karena tidak mampu, biar minta tolong yang buat setan, yang buat hawa nafsu. Sopo? Allah. Iki maksudnya kongkon mepet ning Gusti Allah, kon tawakal ning Gusti Allah. Bapak iki harus dilakukan terus menerus. Ngendikane Hatim Al-Asom, wong iku ana sing bertawakal serah diri kepada kemampuannya sendiri. Iki bakal kecelik. Ana wong sing pasrah ning kemampuan diri sendiri. Aku wonge pinter, awakku kuat, sehat. Selama aku masih pinter, awakku kuat, awakku sehat, aku gak bakal kekurangan apa-apa. Iki wong bakal kecelik. Kenapa? Pinter iku gampang ilang. Pintere kaya apa? Profesor, doktor, nek wis setruk kemana pintere? Iku bakal kecelik kalau tawakal pada kekuatan diri sendiri. Yang kedua, ada orang tawakal kepada harta. Selama aku masih punya harta yang banyak, aku tidak takut apa-apa. Para bapak, ingat, harta itu bisa juga sekejap mata hilang. Wong sing sugih-sugih para bapak, tahu-tahu kapalnya tenggelam, hilang. Tahu-tahu pabriknya terbakar, hilang, kecelik. Ada orang yang tawakal kepada sesama manusianya. Pamanku jadi jenderal, pamanku jadi jenderal. Selama pamanku jadi jenderal, aku tidak takut apa-apa. Pamanmu jadi jenderal, gampang juga mati. Nek pamanmu mati atau jabatannya dilepas, maka kamu akan kecelik. Ya. Nah sekarang harus kepada siapa? Hanya bisa kepada Allah. Karena Allah adalah maha sempurna, maha abadi. Tawakal pada Allah. Kalau bapak, onok wong mengikuti Nabi, ya. Diperintah sholat, diperintah perang. Tapi gak sampai mati. Ya. Orang sampai mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perang Tabuk. Perang Tabuk niku diikuti oleh para sahabat. Kalau bapak, ada seseorang yang hebat, orangnya berani, tangguh, gagah. Kapan nyerang musuh berjatuhan. Menyerang musuh berjatuhan.
orangnya tangguh, berani. Loh, Kanjeng Nabi kok dawuh huwa min ahlin nar. Dia itu ahli neraka. Titiang sing mendengar dawe Nabi dia ahli neraka niki pun mosok orang seperti itu kok ahli neraka. Nggih. Ora Bapak. Akhirnya mengikuti terus. Yang mendengar kata-kata Nabi ini mengikuti terus. Juga ikut perang tapi di belakang orang terus menyerang, musuh jatuh, menyerang, musuh jatuh. Akhirnya suatu saat terluka parah, Bapak. Terluka parah, dia terjatuh. Rupanya dengan lukanya itu gak sabar. Mulu dikandakne mulu. Yang ketiga, sabar melakukan hal itu sampai mati. Kok gak sabar? Oleh karena tidak sabar, ambil anak panah dicublesno ning tenggorokane dhewe. Dicublesno. Apa artinya? Matinya bunuh diri. Kembali kepada Rasulullah. Shadaqta ya Rasulullah. Shadaqta ya Rasulullah. Benar engkau ya Rasul. Para bapak, panjenengan harus selalu takut setiap nafas. Karena akhir hayat kita hanya di tangan Allah. Bagaimana kita akhirnya kita enggak tahu. Apa besok husnul khotimah kita enggak tahu. Apa besok sul khotimah kita pun enggak tahu. Ada riwayatnya orang hebat mati su'ul khotimah. Ba'am bin Ba'urok seorang yang hebat mati su'ul khotimah. Ada satu riwayat orang yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli membaca Quran, ahli menangis, mati su'ul khotimah. Para bapak, cerita dari Mansur bin Ammar yang wafat tahun 225. Ceritanya Qadhi Bulban, seorang wali badal mati su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Kita enggak tahu. Malaikat Jibril ketika menghantar Kanjeng Nabi Mi'raj sampai di Sidratil Muntaha, Malaikat Jibril matur, ya Rasulullah, teruskan kamu sendirian. Jibril, masa kamu tega meninggalkan aku? Ya Rasulullah, ini batas tempat aku menghantar kamu. Seandainya aku melampaui 1 jengkal tangan saja ya Rasul, aku terbakar. Hanya kamu yang bisa terus naik sampai nanti ketemu Allah. Jibril, ya, kamu pesan apa Jibril? Ya Rasul, aku pesan, mohonkan kepada Allah, aku besok jangan dihuntup Allah, aku jangan sampai disiksa Allah. Malaikat Jibril, Pak, takut su'ul khotimah. Mohonkan kepada Allah, aku besok tidak dihuntup oleh Allah, aku tidak disiksa oleh Allah. Akhirnya oleh Kanjeng Nabi dimohonkan kepada Allah. Ya. Pertama, Allah diam. Kedua, Allah diam lagi. Ketiga, dijawab oleh Allah, iya, aku terima permohonannya. Ya. Allah. Nah, niki yang ketiga. Barang siapa yang tidak mengikuti jejak nabinya berarti bid'ah. Barang siapa yang tidak sabar berarti menentang. Dan barang siapa yang tidak bertawakal
berserah diri berarti mengatur. Dan barang siapa yang melakukan seluruhnya apa? Tawakal, mengikuti jejak Nabi, sabar, maka ia berada di jalan yang lurus. Namanya Shiratal Mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minar fitani rabbi bi barakati husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa fatihim minar fitani rabbi bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amit tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardud ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.